Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemagnetan. Di mana kita harus tahu, kita harus masuk ke poin yang pertama, yaitu magnet. Di mana magnet merupakan suatu objek yang memiliki medan magnet. Apa sih itu medan magnet? Medan magnet itu adalah yang ada di sekitar magnet. Jadi permukaan yang ada di sekeliling magnet itu disebut dengan medan magnet. Kita harus tahu bahwa magnet memiliki dua jenis, yaitu magnet tetap dan magnet sementara. Magnet tetap itu biasa dikenal dengan magnet keras, sedangkan magnet sementara dikenal dengan istilah magnet lunak. Contoh magnet tetap di sini adalah baja, sedangkan sementara di sini adalah besi. Magnet tetap di sini memiliki sifat kemagnetan yang tahan lama. Jadi meskipun dikikis oleh waktu, tetapi memiliki sifat kemagnetan yang tetap bertahan lama. Sedangkan magnet sementara di sini merupakan magnet lunak yang memiliki sifat kemagnetan yang lambat laun akan menghilang. Maka dari itu, di sini contohnya adalah besi. Jadi meskipun besi memiliki daya magnet kuat yang tarik yang kuat, tetapi di sini besi tidak memiliki sifat kemagnetan yang dapat bertahan lama. Jadi lama-kelamaan magnet yang ada pada besi di sini akan hilang. Berbeda dengan magnet tetap, contohnya baja. Di sini baja meskipun tidak memiliki daya tarik magnet yang kuat, tetapi memiliki sifat kemagnetan yang tahan lama. Kemudian di sini ada benda-benda magnetik, ada tiga, yaitu yang pertama ferromagnetik, di mana benda yang dapat ditarik oleh magnet secara kuat. Contohnya di sini besi. Jadi yang sudah saya jelaskan bahwa besi memiliki daya tarik magnet yang sangat kuat, makanya besi tergolong pada benda magnetik ferromagnetik. Kemudian di sini ada paramagnetik, yaitu benda yang ditarik oleh magnet secara lemah. Contohnya di sini aluminium. Kemudian yang ketiga yaitu diamagnetik, merupakan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya di sini emas. Jadi emas di sini tidak memiliki daya tarik yang kuat atau tidak dapat ditarik oleh magnet. Kita dapat melihat kedua contoh magnet. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Yang pertama, di sini magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Ini kutub negatif, kutub positif. Di mana apabila kedua magnet memiliki kutub yang berlawanan atau bertemu secara kutub yang berlawanan, maka akan terjadi daya tarik menarik antara magnet. Karena di sini yang bertemu yaitu positif dan negatif kutub magnetnya, maka di sini terjadi gaya tarik menarik. Berbeda dengan magnet yang kedua, ini bertemu positif dan positif, kutubnya positif dan positif. Maka di sini terjadi gaya tolak menolak karena kutubnya sama. Jadi gaya tarik menarik itu terjadi apabila kedua kutub magnet itu berbeda. Sedangkan apabila sama, maka terjadilah gaya tolak menolak. Oke, ketika kita sudah paham magnet itu seperti apa, maka kita akan mengenal istilah induksi elektromagnetik. Ini poin yang kedua. Di mana induksi elektromagnetik ini tercipta, sebuah magnet yang tercipta karena adanya arus listrik. Jadi magnet ini ada karena adanya arah arus listrik. Biasanya kita kenal dengan istilah kaidah tangan kanan. Mungkin semua yang ada di rumah yang sedang menonton video ini bisa angkat tangan yang sebelah kanan. Kita bisa contohkan atau peragakan kaidah tangan kanan itu seperti apa. Biasanya ibu jari kita ini dilambangkan dengan arah arus listrik, sedangkan lipatan tangan kita ini merupakan lambang dari arah medan magnet. Jadi apabila ada soal, kemudian ada salah satu yang diketahui, entah itu arus listriknya atau medan magnetnya, maka kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan untuk mengetahui di mana arah yang benar. Contohnya di sini seperti ini. Di sini diketahui arahnya, di sini I. Maka kita tinggal mengarahkan ibu jari kita sesuai dengan panah atau petunjuk soal yang ada. Jadi kita tinggal menunjukkan, di situ kita bisa tahu arah medan magnet dan arah arus listrik itu di sebelah mana.
Namun, ketika kita mengaplikasikan pada sebuah soal perhitungan, kita tidak bisa menggunakan kaidah tangan kanan, tetapi kita biasa menggunakan rumus gaya Lorentz. Ya, untuk diaplikasikan kepada sebuah contoh soal. Di sini rumus gaya Lorentz di sini ada F sama dengan B kali I kali L, di mana F merupakan singkatan dari gaya Lorentz dengan satuan Newton. Kemudian B itu istilah dari medan magnet dengan satuan Tesla. Kemudian I itu singkatan dari arus listrik dengan satuan ampere. Kemudian ada L, ini melambangkan panjang sebuah kawat dengan satuan meter. Untuk lebih mudahnya, saya sendiri akan mengaplikasikan pada contoh soal, dan semua penonton yang ada di rumah bisa mengikuti satu demi satu. Oke, kita masuk kepada sebuah contoh soal. Di mana soalnya di sini sebuah kawat panjang 10 cm berada tegak lurus di dalam medan magnet. Jika rapat fluks magnet 0,2 Tesla dan arah arus listrik yang mengalir di dalam kawat 45 ampere, besar gaya yang dialami kawat adalah, sesuai dengan rumus yang sudah saya paparkan tadi. Di sini ditanyakan besar gaya, maka F yang ditanyakan. Biasakan sebelum menjawab sebuah soal kita harus menulis diketahui, ditanya, kemudian kita bisa menjawab. Dari diketahui. Di sini ada B. B ini merupakan medan magnet. Medan magnet dengan satuan Tesla. Kita bisa mencari mana yang memiliki satuan Tesla. Itu 0,2 Tesla. 0,2 Tesla. Kemudian I-nya arus listrik. Di sini arah arus listrik ini udah ada 45 ampere. Ya, 45 ampere. Kemudian di sini panjang. Panjangnya di sini ada yang tahu? Ya, benar sekali. 10 cm karena sudah jelas ya pada awal soal. Tetapi kita harus melihat satuan yang ada pada rumus. Ternyata satuan panjang kawat di sini dinyatakan dalam bentuk satuan meter. Maka dari itu kita harus mengubah 10 cm menjadi meter. Maka menjadi 0,1 meter. Yang ditanya yaitu F, besar gaya. Kemudian kita jawab dengan rumus yang sudah saya paparkan, itu F sama dengan B kali I kali L. B-nya berapa? Ya, 0,2 Tesla. Kemudian dikalikan dengan I-nya berapa? 45 ya, maaf, 45 ampere. 45 ampere, kemudian dikalikan dengan panjang kawat yang sudah kita ubah dalam bentuk satuan meter, yaitu 0,1 meter. Mungkin yang di rumah bisa menjawab jawabannya apa? Ya, karena soalnya sangat mudah ya, jadi bisa dengan cepat dijawab. Hasilnya 0,9 Newton. Jadi jangan lupakan satuan pada saat menghitung atau menjawab sebuah soal, karena satuan ini akan mempengaruhi jawaban benar atau salah. Oke, sekarang kita masuk pada kehidupan nyata kita. Di lingkungan sekitar kita, mungkin kita sering sekali melihat hewan yang melakukan migrasi atau perpindahan tempat. Semua makhluk hidup pastinya melakukan hal tersebut. Mungkin yang sering kita lihat di lingkungan sekitar kita yaitu burung yang sering berterbangan ke sana kemari karena mereka melakukan migrasi. Perlu kita ketahui bahwa bumi adalah sebuah magnet. Jadi di bumi ini memiliki medan magnet di sekitar permukaan bumi. Jadi poin yang ketiga di sini kita akan membahas tentang medan magnet yang berpengaruh atau yang terjadi pada migrasi hewan. Setiap hewan melakukan migrasi atau setiap makhluk hidup melakukan migrasi. Apa itu migrasi? Migrasi merupakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan tempat hidup atau tempat tinggal atau sumber makanan yang lebih baik atau lebih nyaman dari sebelumnya. Maka dari itu, hewan melakukan migrasi atau makhluk hidup yang lain melakukan migrasi. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya perpindahan atau migrasi hewan dipengaruhi dengan adanya medan magnet pada bumi. Karena kenapa? Karena kita harus mengetahui istilah biomagnetik. Biomagnetik di sini ternyata magnet yang ada pada tubuh hewan, magnet secara alami ya, yang ada pada tubuh hewan
Sehingga ketika hewan melakukan migrasi atau perpindahan tepat, itu dapat mendeteksi medan magnet yang ada pada bumi, sehingga medan magnet pada bumi dapat mempengaruhi migrasi pada hewan. Seperti itu simpelnya. Jadi untuk materi kemagnetan ada 3 pokok yang bisa kita pahami. Ada magnet, ada induksi elektromagnetik, dan medan magnet yang mempengaruhi migrasi pada hewan. Seperti itu. Mungkin saya cukupkan untuk penjelasan materi tentang kemagnetan. Semoga indikator serta pencapaian dan tujuan dari materi kemagnetan bisa dicapai dengan secara maksimal dan optimal, dan semoga yang saya jelaskan dapat menambah wawasan dan dapat menambah pemahaman kalian tentang materi kemagnetan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.